Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah jurnalistik ya. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan atau menyampaikan materi tentang komunikasi massa. Saya share dulu ya materinya. Oke. Em, kita mulai ya untuk materi komunikasi massa ini tentunya yang paling pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisinya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Jadi beberapa definisi telah dicetuskan ya oleh para ahli. Yang pertama itu di 1980 dari Bittner. Ia menyatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jadi intinya ya ada pesan, kemudian ada media massa dan audiensnya itu sejumlah besar orang gitu ya. Audiensnya banyak. Nah, kemudian di 1963 ada Malitzke ia menyampaikan bahwa komunikasi massa adalah setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media. Jadi pada intinya komunikasi massa ini adalah komunikasi yang sifatnya terbuka dan disampaikan melalui media massa, gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dari proses komunikasi massa. Yang pertama, dalam komunikasi massa itu komunikatornya terlembagakan. Di sini bisa kita baca ya definisinya, bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media. Komunikatornya adalah suatu lembaga seperti koran, majalah, radio, atau televisi. Dalam media tersebut terdapat struktur redaksi yang terdiri standarnya ya ada pimpinan redaksi, penanggung jawab rubrik, wartawan, editor, layouter, dan lain-lain. Nah, pada intinya di sini ingin menyampaikan, menyatakan bahwa salah satu prinsip komunikasi massa adalah komunikator atau yang menjadi sumber pesan itu adalah sebuah lembaga atau sesuatu yang terlembagakan gitu ya. Jadi bukan antara individu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan dari komunikasi massa itu bersifat umum gitu. Di sini dinyatakan bahwa pesan dalam komunikasi massa adalah pesan yang bersifat umum, tidak ditujukan untuk orang tertentu, tetapi terbuka untuk semua orang. Jadi yang namanya komunikasi massa adalah komunikasi untuk massa ya. Yang namanya massa berarti orang dalam jumlah yang besar. Sehingga tidak diketahui gitu ya secara pasti siapa sih sebenarnya individu secara pastinya yang menerima dari pesan komunikasi massa tersebut. Itulah sebabnya prinsip komunikasi massa yang kedua bahwa pesan dalam komunikasi massa ini bersifat umum. Kemudian yang ketiga, komunikan bersifat anonim atau heterogen. Tadi komunikatornya yang pertama ya, komunikatornya adalah terlembagakan. Kemudian yang ketiga, komunikannya atau yang menerima informasinya itu anonim atau tidak diketahui gitu ya. Tadi sudah kita singgung bersama sedikit. Tidak diketahui dan heterogen gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya, pada komunikasi antar pribadi komunikan dan komunikatornya saling mengenal gitu ya. Misalnya saya berkomunikasi dengan rekan saya di kantor, saya pasti gitu ya, saya tahu pasti siapa dia, di mana tempat kerjanya gitu ya, di bidang apa gitu ya. Itu artinya saya mengenal gitu ya. Komunikan dan komunikator yang melakukan proses komunikasi itu saling mengenal. Tetapi dalam komunikasi massa, komunikan dan komunikatornya itu tidak saling mengenal gitu ya. Misalnya ya kita kasih contoh
TV ya, media massa TV, televisi gitu ya. Em, Stasiun-stasiun TV itu tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang kemudian menonton gitu ya, identitasnya siapa gitu ya. Kalaupun mereka mengetahui itu hanya berdasarkan karakteristik-karakteristik umum, misalnya usia dari 17 sampai 25, misalnya seperti itu. Tetapi eh, secara pastinya ia tidak mengetahui siapa sih audiens saya gitu ya. Makanya di sini dijelaskan bahwa komunikasi massa itu komunikannya atau yang menerima informasi itu anonim atau tidak diketahui identitasnya gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan juga bahwa audiens tidak bertatap muka langsung dengan komunikator. Jelas ya, karena dalam hal ini ada perantara media. Kemudian heterogen atau beragam itu berarti semua kalangan dapat mengakses pesan komunikasi massa. Jadi kalau sebuah informasi, sebuah pesan sudah disebarluaskan melalui media massa, maka siapapun tidak dibatasi selagi dia bisa mengakses media massa tersebut, maka dia bisa mengakses pesan dari proses komunikasi massa yang sedang terjadi gitu ya. Makanya di sini prinsip yang ketiga, komunikan itu bersifat anonim atau heterogen. Kemudian yang keempat, komunikasi massa itu menimbulkan keseragaman atau keserampakan. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi massa selain tadi ya komunikasinya itu bersifat anonim, tetapi ia bisa menjangkau halayak yang banyak gitu ya. Tadi dijelaskan di definisi bahwa komunikasi massa adalah komunikasi pada sejumlah besar orang. Nah, artinya halayaknya itu dalam jumlah yang banyak. Ujung-ujungnya apa? Berarti di sini nanti ada aspek efisiensi gitu ya. Karena kalau sekali saja informasi disebarluaskan sudah bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia ya, maka mungkin bukan mungkin, maka bisa dikatakan secara efisiensi waktu misalnya itu sangat sangat hemat waktu gitu ya. Dan seterusnya itu prinsip yang keempat ya. Dan keseragaman dalam hal ini adalah ketika suatu informasi dalam media massa itu seragam gitu ya diterima. Jadi misalnya ada satu berita gitu ya, berita di televisi atau di misalnya radio gitu ya, kalau masih ada yang menggunakan radio. Nah, informasi yang didengar dari Papua sampai Aceh itu sama gitu ya. Makanya dikatakan di sini menimbulkan komunikasi massa itu menimbulkan keseragaman atau keserampakan. Berikutnya, komunikasi massa juga mengutamakan isi daripada hubungan. Tadi ya, kalau saya contohkan bagaimana saya melakukan komunikasi antar pribadi dengan rekan kerja saya, dalam proses komunikasi itu kami sangat mengutamakan hubungan. Artinya saya menjaga apa ya, status itu sangat penting. Misalnya kalau saya berada sebagai junior misalnya dalam sebuah perusahaan atau mungkin saya baru bekerja selama mungkin beberapa bulan sementara beliau sudah bekerja ya sekian tahun gitu ya. Artinya kan ada hubungan-hubungan yang harus dijaga. Misalnya dari aspek bagaimana kita menghormati atasan. Itu kan sangat diperhatikan dalam komunikasi antar pribadi gitu ya. Nah, tetapi dalam komunikasi massa, hal-hal seperti itu tidak dipertimbangkan gitu ya. Yang dipertimbangkan dalam komunikasi massa adalah bagaimana isi dari atau informasi yang ingin disampaikan. Di sini ya dijelaskan ya, komunikasi interpersonal mengutamakan hubungan, sementara pada komunikasi massa yang terpenting adalah pesan yang disampaikan. Jadi tadi ya lagi-lagi kita kembali bahwa komunikasi massa itu ada komunikatornya terlembagakan. Nah, si eh, komunikator yang dalam bentuk lembaga ini yang terlembagakan ini tidak peduli gitu ya. Apakah yang menonton adalah seorang masyarakat biasa, pemerintah, atau mungkin kalangan tertentu, dia nggak peduli. Yang penting adalah pesan dari komunikasi massanya itu tersampaikan. Sehingga di sini disebutkan bahwa
Yang lebih penting dalam komunikasi massa itu yang penting isinya gitu ya, bukan hubungannya. Berikutnya, komunikasi massa bersifat satu arah. Jelas ya bahwa hanya bisa dari komunikator yang terlembagakan kepada halayak atau kepada audiens gitu ya. Nah, dan ini merupakan sebenarnya salah satu kelemahan gitu ya dari komunikasi massa, di mana audiens itu tidak dapat berinteraksi langsung dengan komunikatornya. Berbeda halnya ketika kita melakukan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian berikutnya prinsip komunikasi massa adalah terbatasnya stimulasi alat indera. Di sini dijelaskan ya bahwa pada komunikasi interpersonal, komunikator dan komunikan bisa memaksimalkan alat indera. Ya, kalau kita berkomunikasi secara interpersonal antar teman, antar sahabat, kita bisa memaksimalkan alat indera, kontak mata, mungkin kita juga pakai sentuhan gitu ya, dengan teman kita gitu ya, dengan rekan atau sahabat kita gitu ya. Tetapi berbeda halnya dengan komunikasi massa gitu ya. Misalnya nih, ada kemudian informasi yang disebarluaskan melalui surat kabar. Berarti dalam hal ini yang hanya bisa dimaksimalkan alat inderanya adalah penglihatan gitu ya dalam bentuk proses membaca. Atau misalnya disiarkan melalui radio. Berarti yang bisa dimaksimalkan adalah indera pendengar. Nah, hal-hal seperti itu apa ya artinya membatasi stimulasi alat indera. Berbeda halnya pada komunikasi interpersonal yang kita bisa memaksimalkan semua indera kita gitu ya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya dalam komunikasi massa bahwa feedback atau umpan baliknya itu menjadi tertunda. Jadi di sini dikatakan bahwa komunikator tidak mengetahui bagaimana feedback dari audiens. Halayak dapat memberikan tanggapan tetapi tidak secara langsung atau dalam hal ini feedbacknya itu tertunda. Tadi ya lagi-lagi kita kembali ke contoh. Misalnya adik-adik mahasiswa saling bercakap-cakap dengan teman sekelasnya, itu bisa langsung mengetahui feedback gitu ya. A berkomunikasi dengan B tentang rencana misalnya perkuliahan atau rencana penulisan tugas akhirnya, langsung bisa diketahui feedbacknya. Respon yang diberikan si teman itu seperti apa. Respon yang diberikan A terhadap B seperti apa, itu langsung bisa diketahui. Tetapi berbeda halnya pada komunikasi massa gitu ya. Feedbacknya itu tertunda. Tertunda dalam bentuk apa feedbacknya? Biasanya kalau kita belajar tentang surat kabar itu ada namanya hak jawab. Misalnya ada informasi yang mereka tidak setujui, itu bisa kemudian diberikan feedback melalui hak jawab. Tetapi itu butuh waktu dan proses gitu ya. Itulah bedanya komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis media massa gitu ya? Ini sebenarnya materi yang sangat informatif sekali ya. Adik-adik bisa mengaksesnya pada berbagai sumber yang sudah sangat terbuka. Tetapi di sini saya hanya ingin memberikan gambaran umum saja ya, bahwa jenis-jenis media massa itu ada media cetak, kemudian kita lihat dulu ya, media elektronik gitu ya. Ada media cetak, kemudian ada media elektronik. Kita lihat dulu yang pertama, media massa cetak. Kita langsung saja ke contoh ya, bahwa beberapa jenis media cetak itu contohnya ada surat kabar, koran ya, sampai sekarang masih ada, tapi mungkin apa audiens atau halayak yang mengaksesnya itu semakin menurun gitu ya, karena perkembangan teknologi media juga sudah sangat maju. Orang-orang sekarang lebih banyak mengakses informasi melalui dengan teknologi internet gitu ya. Kemudian ada juga majalah, ini juga masih ada, masih eksis sampai sekarang. Hanya lagi-lagi audiensnya mungkin sudah mulai menurun gitu ya jumlahnya. Itu termasuk dalam media cetak. Kemudian masing-masing dari media cetak tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Ini adik-adik juga bisa mengakses lebih lanjut ya. Silakan dieksplor apa sih sebenarnya kekuatan surat kabar, kelemahan surat kabar.
Mengapa kemudian sampai sekarang surat kabar masih digunakan gitu ya, atau masih diakses oleh sebagian masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan majalah gitu ya, apa sih kekuatan dan kelemahan ini bisa adik-adik akses sendiri ya, bisa dibaca, dipelajari, dieksplorasi lebih lanjut tentang kekuatan dan kelemahan majalah. Nah, selain tadi jenis media massa cetak gitu ya, ada juga yang namanya jenis media massa elektronik. Nah, apa itu contohnya? TV ya tentunya yang saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia itu pasti punya TV gitu ya. Nah, dalam hal ini juga televisi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki jangkauan yang luas ya tentu ya. Sudah kita jelaskan tadi ya bahwa misalnya tayangan informasi tertentu ya, misalnya tayangan bola secara langsung ya yang disiarkan di TV itu dalam waktu yang bersamaan, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda itu informasi yang didapatkan oleh si audiensnya itu pasti sama, yaitu ya si siaran bola itu secara langsung. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa televisi itu memiliki jangkauan yang luas dan dapat menyentuh penglihatan dan pendengaran manusia karena dia sifatnya audiovisual ya. Kemudian karakteristik yang kedua, TV itu mampu menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik. Jelas ya, sangat mudah dipahami. Kemudian yang ketiga juga TV itu dapat menghadirkan objek yang amat kecil, besar, berbahaya atau langka. Ini tentunya dengan kemampuan kamera gitu ya untuk menangkap layar, menangkap gambar tertentu. Melalui televisi juga dapat dikoordinasikan berbagai media seperti film, foto, gambar itu secara dengan kualitas yang baik ya. Kemudian televisi juga dapat menyajikan pengalaman langsung kepada penonton. Jadi apa ya, kita itu kalau menonton televisi dalam bentuk video itu seakan-akan meniadakan perbedaan jarak dan waktu. Seakan-akan kita juga ada di tempat itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh televisi sebagai salah satu media massa. Kemudian karakteristik yang lain adalah TV itu mudah ditonton tanpa perlu menggelapkan ruangan gitu ya. Jadi sangat mudah ya dan familiar di mata masyarakat Indonesia. Dan televisi juga dapat membangkitkan perasaan intim atau media personal. Ini tentunya dengan menggunakan teknik misalnya apa ya, latar suara yang mendukung, ketajaman gambar, kemudian sudut pengambilan atau angle ya, angle videonya dari sudut yang mana atau pose di gambar tertentu itu seperti apa. Itulah yang kemudian membangkitkan adanya apa ya, perasaan intim atau media personal. Contoh gampangnya kalau kita menonton film horor dengan latar suara yang memang sangat apa yang menakutkan gitu ya, kemudian lokasi shoot yang didesain seperti gelap sekali gitu ya, kemudian bagaimana make up dari si pemain film tersebut gitu ya, hal-hal seperti itu yang kemudian membangkitkan bahwa memang film horor itu ya memang horor gitu ya. Padahal itu adalah permainan artistik ya kalau bisa kita katakan. Itulah beberapa karakteristik televisi sebagai salah satu media elektronik. Dan kemudian di media elektronik juga kita punya radio. Sampai sekarang masih ya, masyarakat Indonesia mengaksesnya. Saya juga kadang-kadang masih suka iseng gitu ya ngecek apa sih konten-konten di radio kita hari ini tuh seperti apa. Dan ternyata kebanyakan konten-konten musik, kemudian ceramah-ceramah agama gitu ya, dan beberapa konten yang apa ya bermanfaat juga banyak kok disebarluaskan melalui media elektronik radio ini. Jadi sesekali adik-adik bisa diakses ya radio lokalnya tuh lagi nyariin apa sih gitu ya. Mungkin ada perkembangan lokal yang kita tuh tidak mendapatkan di media-media massa yang lain. Oke,
Ini karakteristik radio bisa dipelajari lebih lanjut ya, dieksplorasi saja sendiri. Sangat gampang ya tentang auditori, bahwa radio itu sifatnya atau kekuatannya itu ada di suara. Makanya penyiar radio itu suaranya itu di apa ya, tertentu gitu ya. Tidak semua suara itu kayak familiar di pendengar radio gitu ya. Makanya coba dengar penyiar-penyiar radio itu suaranya mungkin kalau laki-laki itu ngebas gitu ya. Kalau perempuan mungkin ada yang apa ya istilahnya, entah suara mendayu-dayu kah atau apa sih juga, mungkin nanti kita pelajari istilah-istilah itu ya. Kemudian kadang-kadang di radio juga ada gangguan ya, misalnya ada timbul tenggelam gitu ya, itu mungkin kaitannya dengan secara teknis ya, ada gangguan entah di gelombangnya atau apa, saya juga nggak paham. Intinya radio ini rentan terhadap gangguan itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, bahwa atau yang selanjutnya, kayaknya masih ada lagi nih. Ini masih ada lagi. Jadi, radio itu adalah theater of mind. Siaran radio merupakan seni memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara. Radio menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar dengan kekuatan kata dan suara. Pendengar bisa membayangkan apa yang dikemukakan oleh penyiar. Bahkan pendengar bisa berimajinasi tentang sosok penyiar tersebut. Nah, kalau ada biasanya konten radio itu yang isinya itu adalah kisah gitu ya, misalnya kisah. Nah, padahal kita hanya mendengarkan cerita tersebut melalui indera pendengar kita, tetapi dengan kekuatan kata, kemudian permainan intonasi, kemudian jeda dalam bercerita itu justru membuat kita seolah-olah hadir dalam kisah tersebut, gitu ya. Misalnya nih kemudian digambarkan ada situasi yang sangat mencekam gitu ya, kemudian didukung oleh background yang mungkin seram juga gitu ya. Nah, sehingga kita walaupun hanya mendengarnya melalui telinga saja, itu seakan-akan ikut merinding misalnya gitu ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa radio itu adalah theater of mind. Pikiran kita itu dimainkan melalui kata dan suara si penyiar atau audio yang keluar dari radio tersebut. Makanya unik ya, sehingga tidak salah bahwa radio sampai hari ini masih eksis. Mungkin bisa jadi karena salah satu dia punya keunikan itu tadi, dia bisa menjadi theater of mind atau area apa ya, pertunjukan atau theater of mind. Pikiran kita itu berusaha apa ya, menafsirkan peran-peran yang kemudian muncul gitu ya, melalui tadi kata dan suara dari radio tersebut. Oke, berikutnya, nah ini ya yang saya bilang tadi ya, saya juga kadang-kadang iseng ngecek gitu ya radio, apa sih konten-konten radio, dan ternyata memang benar, radio itu identik dengan musik. Nah, radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat, sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. Radio sangat murah dibanding dengan media elektronik lainnya, baik dari sisi pemancar maupun penerima. Kemudian radio juga tidak rumit pengoperasiannya dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi itu ya sekilas ya tentang media-media massa. Yang paling penting adalah kita paham tadi ya beberapa prinsip dari komunikasi massa yang menjadi pembeda, yang menjadi eh, keunikan atau karakteristik khusus yang membedakan dari proses komunikasi yang lain. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi massa itu berbeda dengan komunikasi antar pribadi yang sudah sering saya ulas. Contohnya tadi ya, bagaimana seseorang itu misalnya berkomunikasi dengan rekan kerjanya, itu kan komunikasi antar pribadi ya jelas. Atau bagaimana ada sebuah informasi itu disebarluaskan melalui radio, televisi, atau surat kabar gitu ya. Nah, itu maka termasuknya adalah dalam eh, komunikasi massa gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk ulasan hari ini. Jadi insya Allah kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.